Sesaat lagi Anda akan mengikuti tayangan Neo TV, channel Bang Kumis berbagi referensi, informasi, faktual, dan terpercaya. Bagi tepuk tangan buat Bapak Imam. Selamat ya. Ayo 30. Bapak lagi nih ya, yang ibu-ibu kurang doa. Ibu siapa Pak? Aku lagi. Untuk hadiah utama dapatnya minyak goreng. Yo, nomor berapa nih? Sebelumnya kami ucapkan selamat datang kepada seluruh peserta undangan pada pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Sebelumnya saya ada pantun sedikit nih. Boleh. Cakep. Belum. Encan. Biarkan kayu menjadi abu. Abunya putih. Selamat datang Bapak Ibu. Tetaplah semangat, jangan lesu. Tentang penyampaian materi dari tim leader pelayanan pelanggan WLP Labuan. Lalu yang ketujuh tanya jawab. Selanjutnya silakan. Nanti kita adakan surprise Bapak Ibu. Dan yang terakhir penutup. Pada hari ini saya sangat bangga sekali dan saya apresiasi sekali kepada PT PLN yang telah mengadakan acara untuk sosialisasi terkait bahaya listrik yang ada di Desa Sukamaju. Untuk itu juga kami mengimbau ini kepada seluruh peserta agar nanti bisa ada pertanyaan-pertanyaan terkait dengan bahaya listrik yang ada di jalur khususnya di Desa Sukamaju itu. Nama saya Eko Rahman Kuncoro, saya dari tim HSSE dari BLTD Cilegon PT Cilegon. Ya. Nah, untuk agenda hari ini, Agenda hari ini itu sosialisasi tentang manfaat dan bahaya listrik, terutama untuk bahayanya itu di bahaya bermain layang-layang di sekitar setet. Terus hari ini juga dihadiri sama teman-teman dari tim PLTU Labuan sama ULP atau distribusi dari Labuan. nah mungkin tadi bicara bahaya kemanfaatan, mungkin Bang Kumis mencoba untuk ke bahayanya dulu nih. Boleh. Nah, strategi ini ya, baru-baru ini kan rame Bang Kumis tuh sempat Betul. viral videonya tentang warga yang di perumahan soal mereka mengusulkan, bukan menolak adanya jaringan sutet melewati perumahan, tetapi agar digeser sedikit. Itu memungkinkan nggak, Bang? Digeser sedikit ya Pak. Iya, dari lokasi karena kan perumahan udah lebih dulu Kalau boleh tahu di SUTT mana Pak? di Bama, di perumahan Bama, Marga Berarti G. bukan SUTT yang udah ada ya Pak ya? Oh, belum, ini yang mau akan datang nih. Oh yang ada datang Iya. Menes ya Pak ya? Enggak, dia jalur Menes sih. Iya, Menes Iya. Labu Tanjung Lesung. Iya, kalau nggak betul, salah. betul. Nah kemarin itu kalau nggak salah juga udah ada dirapatkan ya sama UIP itu di hari Selasa atau Rabu gitu Pak ya, tentang pembebasan itu. Kalau untuk penggeseran sendiri Pak, soalnya desain dari kami kalau udah di istilahnya udah di plot di topologinya untuk menggeser seperti itu, maka harus mengganti, bisa jadi untuk mengganti tipe-tipe tower di samping-sampingnya Pak. Jadi kalau udah desainnya itu udah terplotting, kemudian memang itu harus geser sedikit, itu pasti akan merubah desain semua tower yang terkait. Berarti intinya nggak mungkin bisa dong Pak usulan warga tersebut. Kemungkinan bisa, jadi gini Pak, nanti ada survei tindak lanjut kemudian ya Pak. Tindak lanjut mungkin bisa disurvei bareng sama teman-teman project ya Pak ya, khususnya di bidang project atau itu
gesernya itu masih dalam kondisi toleran, maksudnya dalam Jarak toleransi. dalam toleransi tower kanan kirinya seperti itu. Kalau memang itu masih dalam toleransi, bisa dipindahkan. Ada satu tambahan Pak, jadi berbicara mengenai sutet, jaringan sutet itu kan pasti melewati rumah-rumah warga, Ya, kebanyakan Pak ya. Nah ini izin untuk mengetahui seperti apa kontribusi dari pihak PLN terhadap masyarakat yang memang dilewati oleh jalur tersebut Pak. boleh. Jadi ini Pak, untuk kontribusi atau awalnya pun ketika pembangunan sutet itu kita melaksanakan kompensasi pertama ya Pak ya, bukan hanya di tower yang berdiri atau itu pembelian tanah untuk berdirinya tower, tapi daerah yang dilewati jalur penarikan kabel itu juga kita kompensasi. Harusnya seperti itu Pak idealnya. Dan di mana-mana pun itu juga seperti itu. Kalau proyek misal ada pembangunan SUTT baru, itu juga yang dilewati itu juga harus dikompensasi seperti itu Pak. Tetapi kalau untuk setelah dipelihara, untuk kontribusinya PLN itu bisa disalurkan lewat desa atau gimana. Nanti dari desa bisa membuat proposal untuk kepentingan bersama seperti itu Pak. Dan di kita ada program namanya CSR. Seperti itu, seperti perusahaan-perusahaan lain. Jadi misal ada kebutuhan di desa ini untuk fasum apa A gitu misalnya, terus di situ kebetulan dilewati oleh jalur SUTT atau SUTET, itu bisa dibuatkan proposal melalui desa ke PLN untuk permohonan misal fasilitas umum seperti itu. Jadi gitu Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Asmana dari RT 08. Solusi untuk yang bermain layang-layang itu adalah hobi yang bermain layang-layang. Ya, mereka sudah berusaha di kampung udah banyak sutet terlalu banyak. Ke hutan juga masih ada tanaman sutet. Jadi solusinya bagaimana itu? Dari Ibu Asmana. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Melani dari RT 13. Mau nanya nih, kalau misalnya NCB ya, NCB itu kadang-kadang Pak suka longgar gitu, jepret-jepret lagi. Terus kita ganti sendiri dengan angka yang lebih besar gitu. Terus karena tidak puas, saya pernah nanya ada yang tahu katanya itu bukan pelanggaran asalkan sesuai dengan pemakaian kan seperti itu. Nah sekarang saya tanya langsung apakah itu sebuah pelanggaran atau tidak? Di sini kan tampilannya seperti ini ya Bapak Ibu ya. Kemudian di situ 1, 2, 3 ke kanan, 1 ke bawah itu ada penyambungan sementara. Gambarnya jam. Ya, itu diklik. Nah, ini ada langkah-langkahnya. Proses pembuatan permohonan. Nah, di situ pilih yang pertama pilih ID pelanggan, kedua data lokasi, ketiga pilih layanan, keempat isi data pelanggan. Nah, klik mulai. Nah, ini nanti bisa dikulik sendiri. Tinggal lanjut sampai akhirnya nanti muncul nomor register. Nah, dari nomor register nanti bayarnya bisa di Alfamart, Indomaret atau Pos. Iya, ada pilihannya berapa harinya dari tanggal sekian sampai tanggal sekian, dayanya berapa itu bisa kelihatan. Gitu. Nah, perlu diketahui juga dicatat tadi yang 183.500 sekian itu adalah untuk daya 4.400. Nah, jadi kalau misalnya ini mau panggung besar nih butuh dayanya nggak pas 33.000 misalnya seperti itu ya. Pestanya juga diri yang lebih besar. Gini Bu, jadi ketika kita daftar satu paket itu adalah daya terkontrak 450 VA. 450 VA itu adalah menggunakan pembatas MCB dengan 2 ampere. 2 ampere. Jadi yang Ibu bayarkan ke PLN itu adalah untuk daya terkontrak sejumlah 2 ampere. Jadi kalau itu sering longgar, sering bukan longgar ya, sering turun ya, ngejepret gitu ya, sering ngejepret. Yang perlu diperhatikan pertama kali adalah bukan MCB-nya, tapi pemakaiannya. Coba ketika Ibu misalnya di sore hari nyalain sanyo, nyalain rice cooker, kulkas nyala, TV nyala, kok ngejepret gitu kan? Oh ngejepret nih. Coba sanyonya matiin, masih ngejepret nggak? Kalau nggak ngejepret berarti Ibu kelebihan beban. Artinya harus tambah daya. Ya, kalau misalnya ini kan
tadi ini langkah mitigasinya ya, langkah pengecekannya gitu kan. Kalau misalnya itu kan dari 4 elektronik tadi Ibu matiin 1, oh masih ngejepret, matiin lagi 1, oh masih ngejepret. Nah, kalau misalnya udah nggak ngejepret, berarti 2 alat elektronik ini bebannya melebihi dari 1 paket yang dari terkontrak Bapak Ibu daftarkan di PLN. Artinya apa? Bapak Ibu silakan tambah daya. Ya, mungkin saya perwakilannya, tolonglah dicoba direalisasikan bahwa masyarakat itu banyak TV-nya yang rusak gara-gara adanya suplai. Mungkin itu aja dari saya. Terima kasih. Ya. Ini terkait TV-nya. Pak, yang rusak itu salurannya apa TV-nya? TV-nya Pak, banyak yang rusak. Banyak yang rusak. Itu rusaknya itu pas berulang-ulang kali apa gimana? Berulang kali. Kalau tidak berulang kali kita tidak akan. Itu mungkin rusaknya pada saat apa ya? Selama ini selama belum ada sutet itu, belum ada sutet tidak ada di dunia. Ada sutet. Itu ya. Dalam masyarakat itu mesti ada. Cuma masyarakat tidak mau ngomongnya kemana? Tidak ada pengaduan kemana? Kecuali itu PLN pengaduan masyarakat ke sini. Ini selama ini kan tidak ada Pak. Tetap hanya kita diam. Jadi kebetulan ada sutet, alhamdulillah kita akan koordinasi dengan baik, komunikasi dengan baik untuk mudah-mudahan masyarakat ini menikmati PLN dengan baik juga. Terima kasih Pak. Baik, Pak Basri ya, karena apa ya, untuk TV juga perusahaan elektronik ya, perusahaan elektronik juga mungkin ya ini perlu investigasi lebih lanjut ya Pak Basri, karena kita harus melihat nih penyebabnya karena apa gitu kan. Karena ya mungkin yang dilewati jalur sutet bukan di kampung apa, bukan di perumahan Jaha aja Pak, di perumahan lain juga banyak gitu kan. Cuman ya kita ya mungkin nggak sebanyak apa namanya ini Jaha ini nih pelaporannya ya. Nanti mungkin bisa kita investigasi lebih lanjut Pak. Ini Pak sudah diberikan ke kami. Izinkan perkenalkan nama saya Suwanda, perwakilan dari RT 10 ya. Kebetulan saya juga adalah wakil daripada BPD Sukamaju. Saya bukan bertanya, tapi saya ada usulan terkait masalah bahaya layanan Pak. Jadi saya punya usulan bagaimana caranya supaya masyarakat yang ada di Sukamaju ini tahu terkait masalah bahaya layanan, dengan cara tolong dipasang rambu-rambu yang agak lebih besar di tempat umum Pak. Jangan cuma di bawah sutetnya aja, kalau bisa di tempat umum. Tolong untuk tidak main layangan yang bisa mengakibatkan bahaya terkait masalah. Lamun diundang deh datang tuh ya. Iya lamun diajak deh ngilu moal ya, menang minyak, menang amplop, menang kue. Oh ya. Laju kieu teh. Tadi ngertiin tuh kana penjelasanna. Nah, Ibu, nami saha Ibu? Nami. Ini tadi paham tuh dijelaskan. Paham. Nanti lagi terang. Terang. Terang udah dijelaskan. Terang menang amplopnya doang ya. Oh iya bos. Nah, menang minyak kok. Nah, lanjut tadi ngomong ke nona tak ngertiin tuh tentang naon teh ge? Ngerti tentang listrik tadi nyaon tuh.